Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Rumah Belajar Hamasah. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba membahas listrik statis ya. Mana agak susah. Ini kelihatan. Ya, ini judulnya listrik statis ya, atau elektrostatika. Listrik statis agak ini ya warnanya merah ya, lebih begitu jelas. Ya, apa yang dipelajari dalam listrik statis ini? Sebelumnya ini saya share ya filenya, dan bisa dicek linknya di bagian komentar ya. Jadi kelebihannya belajar di channel ini, teman-teman bisa dapat file tulisannya juga gratis, nanti bisa dipelajari. Nah, ini saya berikan video penjelasan dari file tulisan ini. Ya, kita mulai ya. Listrik statis membahas muatan listrik dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Nah, apa itu muatan listrik? Jadi muatan listrik itu benda-benda tertentu yang jika bergerak akan menghasilkan arus listrik, seperti halnya air mengalir akan menghasilkan arus air, maka muatan listrik yang mengalir akan menghasilkan arus listrik. Demikian. Nah, lalu ada dua jenis muatan listrik, yaitu positif dan negatif ya. Nah, positif itu berasal dari proton, adanya di inti atom, di dalam atom. Muatan listrik negatif itu berasal dari elektron ya, sering dituliskan E-. Simbolnya sendiri, muatan listrik itu Ki ya. Kalau nggak Ki kecil ya Ki besar, begitu. Nah, lalu satuannya apa muatan listrik? Satuannya adalah Coulomb. 1 Coulomb itu segimana gitu. Ya, 1 Coulomb itu kalau pengertiannya begini. 1 Coulomb ya, 1 Coulomb adalah banyaknya muatan listrik yang dialirkan oleh kawat berarus listrik 1 ampere selama 1 detik. Jadi kalau ada arus listrik sebesar 1 ampere mengalir selama 1 detik, ya itulah 1 Coulomb ya. Jadi banyaknya muatan listrik yang dihasilkan oleh arus listrik 1 ampere selama 1 detik. Itu. Nah, saya sendiri pernah ke setrum arus listrik 1 ampere ya di charger laptop. Ada tulisannya 1 ampere dan saya ke setrumnya kurang lebih 1 detik. Ya, berarti saya telah merasakan muatan listrik kurang lebih 1 Coulomb. Arus ke 1 Coulomb itu kalau ditinjau secara peristiwa, itu peristiwa nyata. Contohnya adalah ketika seseorang kesetrum oleh arus listrik 1 ampere selama 1 detik. Nah, itu charger laptop ya. Bayangkan seseorang tersetrum charger laptop yang arusnya 1 ampere selama 1 detik. Nah, berarti seseorang itu telah merasakan muatan listrik sebanyak 1 Coulomb kurang lebih. Oke. Berikutnya adalah muatan listrik, kan tadi ada 2 ya, muatan negatif dan positif. Nah, elektron. Jadi muatan listrik elektron yang negatif, sebutir elektron muatannya berapa, yaitu ini sama dengan negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Kemudian kalau proton, muatan listrik ini proton maksudnya. Muatan listrik proton atau Kp lambangnya sama dengan positif, ini 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Jadi nilainya sama, cuma tandanya berbeda ya, kan jenisnya beda. Ya, kita lanjutkan. 1 Coulomb itu kalau dihitung berdasarkan jumlah elektron atau proton, berapa butir elektron atau proton menghasilkan muatan 1 Coulomb. Nah, ini jawabannya. Jumlah proton atau elektron untuk menghasilkan muatan 1 Coulomb. Jadi 1 Coulomb dibagi muatan proton atau elektron, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, ini hasilnya adalah 6,25 kali 10 pangkat 18. Kalau dibuat ke bahasa kita, itu bahasa sehari-hari, ini adalah 6,25 juta triliun. Nah, jadi muatan 1 Coulomb itu setara dengan
6,25 juta triliun butir proton atau elektron. Ya kalau 1 Coulomb positif 1 Coulomb berarti 6,25 juta triliun butir proton. Kalau negatif 1 Coulomb berarti setara dengan 6,25 juta triliun butir elektron, karena elektron kan muatannya negatif ya. Ya, lanjutkan. Muatan listrik yang berbeda jenis muatan listrik yang berbeda jenis yang saling berdekatan akan saling tarik menarik ya. Sebaliknya kalau muatan listrik yang sejenis berarti akan saling tolak menolak. Begini kan gambarnya. Ini ada muatan yang berbeda jenis, positif, negatif, akan saling tarik menarik. Ada gaya F ya, force. Arahnya saling mendekati, berarti gaya F-nya tarik menarik. Kalau muatan yang sejenis, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, itu tolak menolak ya. Jadi arah gayanya saling menjauhi muatannya masing-masing. Demikian. Nah, yang tadi gaya interaksi tarik menarik atau tolak menolak tadi itu bisa dihitung kekuatannya, besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolaknya itu berapa. Ini ada rumusnya ya. Ya, besarnya gaya interaksi antara kedua muatan listrik pada gambar di atas yang ini atau yang sebelumnya. Nah, ini besarnya adalah gaya interaksinya F sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat. K itu apa? K itu konstanta elektrostatik ya. K itu ini konstanta elektrostatik. Q1 adalah muatan pertama, katakanlah yang ini. Besarnya muatan pertama berapa Coulomb gitu. Kalikan besarnya muatan kedua, yang ini berapa Coulomb, dibagi R, jarak pisahnya antara kedua muatan, dikuadratkan. Ya, dengan nilai K sendiri adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, berikutnya kita akan membahas medan listrik ya, atau electric field, lambangnya E ya, electric E. Nah, medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih bisa memberikan gaya tarik atau gaya tolak terhadap muatan listrik yang lain. Medan listrik berarah dari muatan listrik positif ke muatan listrik negatif. Ya kalau arah ini orang yang menentukan ya. Sebetulnya medan listrik kalau dibikin percobaannya langsung berupa garis-garis tapi nggak ada arah panahnya ke positif ke negatif atau negatif ke positif. Cuma ini arahnya itu dari positif ke negatif, ini ada perjanjian yang dibuat oleh kita gitu secara internasional. Ya, jadi kalau teman-teman punya sebuah muatan listrik, katakanlah di sini muatan listrik begini ya, positif misalnya, atau nggak harus positif ya, secara umum jaki gitu. Nah, ternyata di sini ada muatan listrik yang lain. Ini Q1, di sini Q2. Nah, kalau di posisi ini muatan Q2 ini terkena gaya interaksi oleh muatan Q1, apakah Q2 ini terkena gaya tolak atau gaya tarik? Nah, dikatakan bahwa di posisi Q2 ini terdapat medan listrik yang ditimbulkan oleh Q1. Demikian. Tetapi jika ternyata di posisi Q2 di sini tidak terdapat gaya apapun yang dihasilkan oleh muatan Q1, nah berarti dikatakan bahwa di posisi Q2 ini tidak terdapat medan listrik yang ditimbulkan oleh Q1. Demikian. Ya, medan listrik selalu arahnya gitu selalu berasal dari muatan listrik positif dan arahnya menuju ke muatan listrik negatif begitu. Jadi kalau di sini ada beberapa muatan listrik positif atau negatif, nah maka pola medan listriknya yang terbentuk akan seperti ini kurang lebih ya. Ya mungkin di sini nanti ada muatan listrik positif gitu kan. Nah, nanti ada panahnya medan listriknya menuju muatan negatif.
Nanti di sini juga ada muatan listrik positif. Ini ada arah medan listriknya dari positif menuju negatif begitu. Atau yang negatif mungkin. Nah, berarti di sini ya ada juga muatan listrik positif. Nanti ada menghasilkan medan listrik arahnya dari muatan listrik positif menuju muatan listrik negatif. Demikian ya. Jadi sifatnya selalu berasal dari muatan listrik positif dan mengarah ke muatan listrik negatif. Jadi panahnya itu dari muatan listrik positif ke muatan listrik negatif. Berikutnya kita bahas contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, nomor 1. Dua buah muatan listrik Q1 sama dengan 2 mikrokulom dan Q2 sama dengan negatif 18 mikrokulom terpisah pada jarak R sama dengan 1 cm. Tentukanlah yang pertama gaya elektrostatik yang timbul antara kedua muatan listrik tersebut. Jadi ada gaya nanti, gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Kita cek yang Q1 positif, Q2 negatif, berarti gayanya adalah tarik-menarik ya. Kita gambarkan. Ya, jadi gambarnya yang ini ya. Yang ini muatan listrik pertama tadi 2 mikrokulom. Yang ini kan simbolnya begini ya. Ini mikro ya. Mikro, 2 mikro, 1 mikro sendiri adalah 10 pangkat negatif 6. Jadi kalau 2 mikrokulom adalah 2 kali 10 pangkat negatif 6 kulom. Ini muatan listrik yang pertama. Lalu muatan listrik yang kedua adalah negatif 18 mikrokulom. Sama dengan negatif 18 kali 10 pangkat negatif 6 kulom. Karena 1 mikro adalah 10 pangkat negatif 6. Ya, lalu terpisah pada jarak pisah masing-masing adalah 1 cm. Nah, ini harus menghitung gayanya. Untuk menghitung gayanya nanti R-nya ini harus dalam meter ya. Jadi dari 1 cm dirubah ke meter, yaitu 1 cm sama dengan 10 pangkat negatif 2 meter atau 0,01 meter ya. Nah, kita gunakan 10 pangkat negatif 2 meter. Demikian. Nah, lalu gayanya ini F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kalau orang Sunda itu populer dengan istilah kakiku roromehen ya. Nah, mungkin yang orang Sunda paham apa maksudnya. K Q1 Q2 per R kuadrat. Kakiku roromehen ya. Oke. F sama dengan K-nya sendiri 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan Q1-nya 2 kali 10 pangkat negatif 6 dikalikan Q2-nya negatif 18 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan R kuadrat. R-nya 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan ya. Sama dengan ini yang 9, 2 dan 18-nya digabungkan. 9 kali 2 kali min 18. Nanti hasilnya 324 ada negatifnya. Kalikan 10 pangkat 9 kali 10 pangkat negatif 6 kali 10 pangkat negatif 6. Bagi 10 pangkat min 4. Nah, ini 10 pangkat kali 10 pangkat dibagi 10 pangkat. Jadi kalau pangkat, kalau dikalikan, pangkatnya dijumlahkan ya. Ini totalnya ada 10 pangkat 9 dikali berarti pangkatnya dijumlah. Jadi 9 tambah negatif 6 tambah negatif 6 terus ini dibagi. Nah, dibagi itu pangkatnya dikurang nanti. Jadi dikurang min 4 ini. Nah, jadi kalau perkalian 10 pangkat kalau dikalikan pangkatnya ditambah, kalau dibagi 10 pangkat lagi berarti pangkatnya dikurang. Jadi seperti ini. Sama dengan F sama dengan negatif 324 kali 10 pangkat 9. Ini kurangi 12 jadinya. Min itu tambah ya. Jadi 9 kurangi 12 tambah 4. Ini kan 1. Jadi F sama dengan negatif 324 kali 10 pangkat 1 Newton. Nah, dalam cara penulisan angka secara saintifik, secara ilmiah, ini harus dirubah ya menjadi 3, sekian. Jadi penulisan angka secara saintifik itu kan 1, sekian, 2, sekian, 3, sekian, dan seterusnya. Jadi tidak ditulis 324, tapi harus ditulis 3,24. Nanti ini ada faktornya kali berapa gitu. Ya, kita jelaskan aja sekalian. Jadi
dari 324 harus dibuat 3,24 kan. Nah, 324 itu adalah 3,24 dikalikan 100. Jadi 3,24 dikalikan 100 kan nilainya adalah 324. Jadi F-nya itu nilainya sama dengan negatif 3,24 kali 100 kali 10 pangkat 1. Nah, 100 sendiri kan 10 pangkat 2 ya. Jadi F sama dengan negatif 3,24 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 1. Ini 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 1 adalah 10 pangkat 3. Jadi F, gaya interaksi antara kedua muatan adalah negatif 3,24 kali 10 pangkat 3 Newton. Demikian. Ya, di perhitungan ini F-nya bertanda negatif ya. Nah, ini tanda negatif itu apa? Artinya menunjukkan bahwa gaya interaksi antar muatan yang terjadi adalah bersifat tarik-menarik ya. Nah, ini definisi yang saya buat sendiri sebetulnya. Jadi, tapi teman-teman boleh pakai juga. Jadi, kalau berdasarkan contoh perhitungan tadi, ternyata hasilnya negatif, nah berarti itu menunjukkan gayanya tarik-menarik. Tapi mungkin di buku lain atau penjelasan dari guru lain mungkin ini hasilnya nanti positif aja 3,24 misalnya gitu. Nah, tapi nanti dengan keterangan 3,24 kali 10 pangkat 3 Newton dengan gaya tarik-menarik. Bisa juga begitu. Tapi kalau di sini, di contoh ini, saya langsung aja masukkan nilainya di sini, nilai plus minusnya. Jadi kalau di penjelasan ini, penjelasan versi saya gitu, tanda negatif di sini menunjukkan gayanya itu tarik-menarik ya. Nanti kalau positif tolak-menolak. Ya, demikian. Pertanyaan berikutnya. Medan listrik yang timbul di posisi Q1 disebabkan oleh muatan Q2. Ditanya medan listrik. Medan listrik yang timbul di posisi Q1 disebabkan oleh muatan Q2. Ya, dari penjelasan sebelumnya ya. Jadi kalau di sini ada sebuah muatan Q2, kemudian di sebelahnya ada muatan yang lain, seperti contoh tadi Q1. Nah, maka Q1 ini akan terkena medan listrik yang disebabkan oleh Q2. Sebaliknya, Q2 juga akan terkena medan listrik yang disebabkan oleh Q1. Nah, di pertanyaan yang tadi, pertanyaannya adalah medan listrik yang diterima Q1 yang disebabkan oleh Q2. Jadi yang penyebabnya itu di sini Q2. Nah, ini Q2 menimbulkan medan listrik terhadap Q1. Nah, kekuatan medan listrik di Q1 itu berapa? Begitu. Jadi ini kalau digambarkan nanti kan ada medan listrik ya. E. Nah, di sini E-nya berapa gitu. Jadi kalau dipakai notasi begini. Medan listrik yang disebabkan Q2 terhadap Q1. Jadi yang mengalaminya adalah Q1, yang menyebabkannya adalah Q2. Jadi pertanyaan simbolnya seperti ini. Medan listrik gara-gara Q2 terhadap Q1 berapa? Begitu. Ya, untuk menghitung medan listrik ada rumusnya. Nah, langsung aja biar agak cepet ya. Jadi medan listrik atau E besar itu rumusnya ada dua. Boleh F per Q, gaya per muatan, atau boleh juga E sama dengan K, Q sebab per R kuadrat. Ini. Nah, jadi kalau F per Q, nah Q-nya itu Q korban. Tapi kalau pakai rumusnya E sama dengan K, kalau pakai rumusnya E sama dengan K Q per R kuadrat, nah Q-nya yang di sini adalah Q sebab. Gitu.
Ya, jadi kalau teman-teman pakai rumus yang E sama F per Q korban, Q korbannya kan Q2 ya. Jadi nanti kalau saya boleh saya tuliskan, nantinya itu adalah E sama dengan F per Q korbannya itu adalah yang mengalaminya kan Q1. Jadi begini, E sama dengan F per Q1. Tapi kalau pakai rumus yang bawah, E sama dengan K kalikan Q sebabnya kan gara-gara Q2. Jadi begini. K Q2 per R kuadrat. Nah, begitu. Itu kalau betul menghitungnya akan menghasilkan nilai yang sama ya. Ya, kita coba menghitung menggunakan rumus yang pertama yang ini. Yang menggunakan Q korban. Jadi, E2 panas 1. Maksudnya, medan listrik yang ditimbulkan oleh Q2 terhadap Q1. Maka sama dengan F per Q korban, Q1 yang mengalaminya Q1 begini. Sama dengan F-nya yang sudah dihitung tadi, yang ini masih ada. Negatif 3,24 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6 ya. Q1 kan 2 mikro tadi. Hitung, hasilnya adalah negatif 1,62 kali 10 pangkat 9 Newton per Coulomb. Ya. Nah, lalu kita coba hitung menggunakan rumus yang kedua. Yang ini. Medan listrik medan listrik yang ditimbulkan Q2 terhadap Q1 sama dengan Q korban tadi. K Q sebab ya, yang ini. Nah, jadi medan listrik yang ditimbulkan oleh Q2 terhadap Q1 sama dengan K kalikan Q sebab jamaahnya kan Q2. Jadi K kalikan Q2 per R kuadrat. Masukkan angkanya 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya tadi negatif 18 kali 10 pangkat min 6. R kuadrat, R-nya 10 pangkat min 2 dikuadratkan ya. Hitung, ternyata hasilnya 1,62 kali 10 pangkat 9 Newton per Coulomb. Yang ini. Dan ini sama dengan hasil yang tadi yang sebelumnya. Sama. Berarti menunjukkan perhitungannya benar dan rumusnya juga benar ya. Demikian. Nanti satuan Newton per Coulomb itu setara dengan volt per meter. Nah, ini perlu saya jelaskan ya. Nah, jadi kelebihannya belajar di channel ini juga mungkin dibahasnya sedikit lebih detail ya, agar benar-benar paham ya. Newton per Coulomb itu setara dengan volt per meter. Jadi menghitung medan listrik, hitung dapat angkanya, nanti boleh ditulis satuannya Newton per Coulomb atau boleh ditulis satuannya volt per meter ya. Ini dua-duanya betul. Nah, ini ada penjelasannya. Ya, jadi 1 Newton per Coulomb itu sama aja dengan 1 volt per meter. Nah, begini penjelasannya. Jadi kalau teman-teman punya sumber tegangan listrik sebesar 1 volt, begini ya. Ini kan sumber tegangan, simbolnya begini. Ini ya delta V ya, selisih tegangan listrik 1 volt. Nah, nanti di ujung-ujung yang lain dibuat katakanlah plat logam gitu. Nah, begini. Ini nggak bersatu memang, ada jarak pisahnya. Dengan jarak pisahnya ini sebesar 1 meter. 1 meter. Nah, di sini kan kutub positif ya. Kutub positif baterai, di sini kutub negatif baterai. Nah, ini positif, di sini positif juga. Positif, ini negatif. Nah, antara kutub positif dan negatif ini pasti ada medan listrik. Ada timbul medan listrik di sini. Ke sana. Kan medan listrik dari positif ke negatif arahnya. Nah, begitu. Nah, di sini E.
Nah, medan listrik di sini bisa juga dihitung dengan cara yang lain, yaitu medan listrik itu adalah V per R ya, bisa ya. V per R. Ini beda tegangan V atau delta V. Maksudnya sama saja. Ini R-nya adalah jarak pisahnya. Ini R-nya kan. Maka di sini 1 volt per 1 meter. Nah, gimana di sini berikut. Maka E sama dengan 1 volt per meter. Itu medan listriknya. Oke, jadi kalau sekarang saya zoom yang medan listrik 1 volt per meter ini. Ya, di dalam medan listrik yang bernilai 1 volt per meter ini, katakanlah terdapat sebuah muatan listrik di sini, Q. Q-nya bisa berapa aja ya. Tapi kita anggap di sini misal aja contohnya Q-nya adalah 1 Coulomb. Maka si muatan 1 Coulomb ini akan memperoleh gaya, saya gimana? Sini aja. Akan mengalami gaya ini sebesar 1 Newton. Begitu. Kalau muatannya 2 Coulomb, ya gayanya dialaminya 2 Newton. Kalau 3 Coulomb 3 Newton. Karena medan listrik sama dengan 1 volt per meter itu setara dengan 1 Newton per Coulomb. Begitu. Ya, misalnya kita rubah ini E-nya. E-nya bukan 1 volt per meter. Katakanlah 2 volt per meter. Ya, berarti kalau muatan listrik di sini sebentar. Nah, sekarang E-nya menjadi 2 volt per meter misalnya. Nah, berarti kalau muatan listrik di sini 1 Coulomb, maka si muatan listrik ini akan mengalami gaya sebesar 2 Newton. Kalau 2 Coulomb, ya ini 4 Newton, 2 kalinya. Karena berada di medan listrik yang nilainya 2 volt per meter. Yang setara dengan 2 Newton per Coulomb gitu. Jadi itu ya penjelasannya. Nah, intinya volt per meter itu setara dengan Newton per Coulomb. Begitu. Ya, pertanyaan berikutnya adalah medan listrik yang timbul di posisi Q2 disebabkan oleh muatan Q1. Jadi sekarang yang menyebabkannya Q1, yang mengalaminya Q2. Jadi kebalikannya pertanyaan yang B ya. Nah, berarti kalau begitu ini saya tulis di sini aja. Ini adalah medan listrik E yang disebabkan muatan Q1 dari 1 terus dialami muatan Q2. Jadi begini menulisnya. E1 2. Kebalikannya yang pertanyaan yang B. Kalau yang B kan E 2 1. Karena pertanyaannya terbalik, rumusnya jadi terbalik juga begitu. Nah, yang ini E1 2. Kalau pakai rumus yang ini yang pertama, E sama dengan F per Q korban. Yang korbannya kan yang 2 sekarang. Nah, berarti E sama dengan F per Q2. Ya. Kalau menggunakan rumus yang E sama dengan K Q sebab per R kuadrat, nah sebabnya kan Q1 sebabnya.
Jadi di sini rumusnya E1 menuju 2 adalah K kalikan Q sebabnya Q1 per R kuadrat begitu. Hitung kalau betul ngitungnya hasilnya pasti sama ya. Hasil akhirnya adalah 1,8 kali 10 pangkat 8 Newton per Coulomb atau volt per meter. Itu setara. Demikian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Pertanyaan berikutnya yang D. Potensial listrik yang dialami, ini timbulnya ketulis aja gitu ya, lupa dihapus ya. Potensial listrik yang dialami Q1 disebabkan oleh muatan Q2. Nah, jadi yang mengalaminya Q1 sebabnya Q2. Nah, itu gimana? Potensial listrik sendiri simbolnya V ya, V besar. Oke, kita cek jawabannya di sini. Ya, tadi tanya potensial listrik ya. Apa sih potensial listrik? Nah, sebaiknya dijelaskan dulu. Jadi potensial listrik itu dapat diartikan sebagai kecenderungan muatan listrik untuk bergerak dalam medan listrik. Jadi kalau ada sebuah muatan di sini Q1, kemudian di sini ada muatan kedua Q2. Q1 kan tadi 21 kebalik ya. Di sini Q1, di sini Q2. Nah, Q2 kan menimbulkan medan listrik di Q1 dan ternyata karena pengaruh medan listrik Q1 di sini jadi bergerak. Apakah dia bergerak tertarik atau menjauh? Ya, tertarik atau tertolak. Nah, di sini bergerak Q1. Nah, berarti dikatakan di posisi Q1 itu terdapat potensial listrik yang disebabkan oleh muatan Q2. Begitu. Ya. Potensial listrik yang pertanyaannya tadi adalah potensial listrik yang dialami Q1 disebabkan Q2. Artinya adalah kecenderungan bergerak yang dialami Q1 karena mendapat medan listrik yang dihasilkan oleh Q2. Begitu. Ya. Jadi ini ya, potensial listrik yang dialami Q1 disebabkan Q2. Begini kan. Potensial listrik itu lambangnya V ya. Atau tegangan listrik, potensial listrik itu voltase. Potensial listrik yang disebabkan Q2 terhadap Q1. Nah, rumusnya ada dua juga. Rumusnya adalah V sama dengan K per R dengan Q-nya atau muatannya itu muatan sebab ya, Q sebab yang tadi sebabnya itu dari 2 kan. Nah, atau potensial listrik adalah sama dengan E dikali R. Nah, E yang mana? Ini E yang disebabkan Q2 juga sebetulnya. Cuma ini kelewat sedikit ya. Nah, jadi begini. Jadi kalau teman-teman mau gunakan rumus yang pertama ini V sama dengan, ini V-nya biar lebih jelas ya. V-nya kan dari gara-gara Q2 terhadap Q1. Jadi di mana nulisnya? Di sini aja, di sini. Potensial listrik gara-gara Q2 terhadap Q1 sama dengan Q sebab berarti Q2 ya. Q2 per R. Nah, kalau teman-teman pakai rumus ini V sama E kali R, maka di sini potensial listrik gara-gara Q2 terhadap Q1, V21 adalah E kali R. E yang mana? E-nya sama E ya, E dari 2 terhadap 1 kalikan R. Gitu. Jadi medan listriknya juga yang disebabkan oleh Q2 terhadap Q1. Begitu. Ya, kita langsung ke perhitungannya ya. Ya ini ya. V21 sama dengan K Q2
Sebabnya per R. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, kalikan Q2-nya negatif 18 kali 10 pangkat 6, tadi sudah diberikan, per R-nya 10 pangkat negatif 2. Hitung. Hasilnya adalah 1,62 kali 10 pangkat 7 volt. Ya. Atau menggunakan rumus yang ini, yang kedua, V sama dengan E kali R. Ini V21 sama dengan E21 kali R. Nah, E21 medan listrik yang disebabkan Q2 terhadap Q1. Tadi sudah ada nilainya. Ini nilainya. Negatif 1,62 kali 10 pangkat 9 Newton per Coulomb. Ya, jadi balik lagi ke sini. Ini ya. V21 sama dengan E21 kali R. E21-nya 1,62 kali 10 pangkat 9 kalikan 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah negatif 1,62 kali 10 pangkat 7 volt. Dan ini sama hasilnya dengan perhitungan yang sebelumnya, dengan rumus yang berbeda tadi. Nah, berarti rumus dan cara perhitungannya betul ya. Demikian ya. Ini disingkat rumusnya tadi kan. Oke, itu. Pertanyaan yang berikutnya, ini soal standar ya, yang basic banget gitu, yang sebelum membahas hal-hal yang lain di bab ini ya minimal bisa mengerjakan soal ini dulu lah. Paham soal ini dulu. Oke. Ya, yang berikutnya adalah yang E ya. Potensial listrik yang dialami Q2 disebabkan muatan Q1. Hanya dibalik aja nanti. Karena pertanyaannya terbalik, maka yang ini ya. Yang ini, yang E tadi. Kan yang sebelumnya pertanyaannya V21, sekarang pertanyaannya V12. Ya rumusnya tinggal dibalik aja. K yang tadi sebelumnya mah Q2 jadi Q1 gitu. Per R, K1 per R atau V12 sama S12 dikalikan R ya, hanya dibalik aja. Oke, itu bisa teman-teman coba ya nanti di rumah. Nah, yang pertanyaan satu lagi yang terakhir adalah yang F, energi potensial listrik yang dimiliki kedua muatan listrik. Energi potensial ya E ya atau EP ya. EP. Nah, energi potensial listrik ini nilainya sama untuk kedua muatan. Kalau yang tadi kan medan listrik untuk masing-masing muatan itu nilainya berbeda. Potensial listrik juga berbeda ya. Tapi kalau energi potensial listrik, kedua muatan itu memiliki nilai yang sama. Nah, sebelum kita hitung, harusnya dipahami dulu kan. Potensial listrik itu apa? Energi potensial listrik itu. Jadi ini pemahamannya. Energi potensial listrik adalah kekuatan yang menggerakkan muatan listrik yang berada dalam medan listrik. Jadi kan Jadi contohnya muatan listrik positif dan negatif ya. Nanti kan saling tarik-menarik, berarti akan bergerak saling mendekat nanti. Nah, kekuatan yang menggerakkan kedua muatan itu supaya saling mendekat, itu disebut energi potensial listrik. Itu. Ya, energi potensial listrik dimiliki muatan listrik 1 dan muatan listrik 2 nilainya sama ya, nilai energi potensial listrik muatan pertama dan kedua nilainya sama dengan nah ini rumusnya sekarang. Energi potensial listrik muatan 1 sama dengan energi potensial listrik muatan 2 sama dengan Q1 Q2 per R. Nah, jadi bedanya sama yang gaya F tadi. Kalau yang F tadi kan ada R kuadratnya buat menghitung gaya ya, F sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Cuma kalau energi potensial listrik ini nggak ada kuadratnya. Gitu. Tinggal dihitung K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Ini maaf, kok ada positif, ada negatif ya. Ini salah ya. Ini tipe, maaf. Ini nggak ada. Ini positif aja. Jadi sama dengan K 9 kali 10 pangkat 9, Q1 2 kali 10 pangkat min 6.
Q2-nya negatif 18 kali 10 pangkat min 6 per R-nya 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 32,4 Joule. Negatif 32,4 Joule. Itu. Sekali lagi negatif menunjukkan bahwa mereka itu, kedua muatan itu tarik-menarik ya. Ya, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan setiap usaha kita untuk mencari ilmu mendapat keberkahan selalu ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.